Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit caranya kita mengembangkan channel atau caranya kita yang main YouTube biar bisa gajian di setiap bulannya ya. Karena di YouTube itu kalau kalian misalnya cuman saya kepingin main YouTube, upload video, dapat gaji dari YouTube. Kalau kalian tidak mau belajar mulai awal, jangan diharap. Karena di YouTube itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Di YouTube itu kan ada tahapan demi tahapan. Cuman di sini, ntar saya akan berbagi caranya kita mengembangkan channel baru yang kita bikin. Dan kita bisa mendapatkan gaji tiap bulan untuk channel-channel kita. Cuman di sini kalian harus belajar dulu ya. Jangan main asal. Ntar kalian bisa berpikir, alah main asal yang penting rame. Main asal, judul asal, video asal, penonton rame. Itu belum tentu kalian bisa gajian. Untuk langkah awal yang kalian harus pelajari ya, caranya kalian bikin channel, setting channel, tentukan topik, dan kalian cara mengedit. Itu juga penting untuk kita sebagai konten kreator YouTube. Dan untuk di selanjutnya caranya kita mengatur metadata. Metadata YouTube itu mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, dan isi video kalian. Saran saya optimasikan di setiap video-video kalian. Itu sangat penting ya. Biar channel kita itu bisa mendapatkan tayangan atau penayangan yang organik atau interaksi dari penonton itu yang benar-benar suka ke video kita. Kalau video kita itu ditonton dengan durasi rata-rata, misalnya kita punya video atau upload video durasi 5 menit, yang nonton itu sekitar 4 menit, ntar video kita itu akan direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Karena apa? Yang nonton itu betah gitu. Kalau kita punya video 5 menit, yang nonton cuma 1 menit ditinggal, itu akan ambles ya. Cuman di sini, kalau kita misalnya pemain baru, terus kepingin punya gaji dari YouTube, sedangkan penonton kita itu sepi ya, kita masih bisa mengakali, tapi jangan pakai akun utama. Yang penting untuk pertama itu kalian tentukan topik channel kalian, optimasikan channel-channel kalian atau video-video kalian dengan metadata atau SEO. Nah itu sangat penting ya, itu untuk channel kalian yang pertama. Dan kalau kalian kepingin punya gaji dari YouTube tiap bulan, kalian jangan cuma punya satu channel. Jadi ini kalau saya pribadi ya, saya punya itu sekitar 3 channel yang dimonetisasi. Itu yang 3 channel ya. Cuman di channel 3 ini saya main apa adanya, main organik. Dan untuk di channel-channel lain saya juga ada channel yang sudah dimonetisasi. Itu saya cuman syukur upload ya. Pokoknya ngupload kendaraan lewat saya upload, pemandangan saya upload. Cuman untuk yang channel-channel bukan utama kita ini, kita bisa kaitkan ke AdSense, atau misalnya kita beli AdSense atau AdSense identitas KTP orang tua. Intinya jangan KTP kalian. Kalau untuk AdSense yang kalian daftarkan itu KTP kalian sendiri, itu kalian harus main bener-bener SEO, maksudnya optimasi di setiap video kalian. Tapi untuk channel kalian yang bukan utama, itu kalian tetap harus pakai SEO ya, karena itu sangat penting. Karena apa? Di situ entar kita bisa mungkin melihat real timnya 48 jam itu kita dapat berapa. Nah itu yang bikin kita mendapatkan dolar untuk kita proses sendiri. Cuman di sini saya akan berbagi ke kalian itu untuk main murni. Jadi jangan macam-macam lah kalau kita masih awal atau pemain baru. Ntar kalau kita kena dampaknya itu sangat berat ya. Kita bingung, apalagi itu channel utama kita atau AdSense utama kita. Itu jangan. Di channel saya ini kan sudah saya sediakan ya, untuk di playlistnya itu seputar YouTube itu ada ya, mulai ini, mulai itu, mulai ini, mulai itu.
Jadi kalian yang belum paham untuk main YouTube, kalian juga bisa pelajari. Cek saja satu persatu ya caranya kita bikin channel, optimasikan video kita, caranya ngupload. Apalagi untuk kita yang memakai handphone ya, maksudnya kita nggak pakai komputer. Tapi saya kemarin juga bikin channel baru hanya untuk bahan tutorial. Dan di channel tersebut sudah terbukti ya. Dan ada kawan kita itu yang juga menambahkan subscriber dengan cepat ya, secara organik. Jadi gini, kalau untuk channel baru misalnya kita susah mengejar subscriber, ini untuk subscriber dulu ya. Kita kejar subscriber tapi kok susah. Coba kalian akalin pakai video short. Karena sekarang video short kan lagi naik-naiknya ya. Dia mau menyaingi TikTok. Nah, jadi kalian bikin dulu video short. Kalau misalnya ada kawan yang bilang video short tidak bisa dimonetisasi bang, itu salah, itu bisa. Video short kalau kita misalnya mainnya benar, itu tetap bisa dimonetisasi. Ntar kalau tidak bisa dimonetisasi, biasanya ada musik, koleksi audio, meskipun kita pakai musik no copyright ya. Maka dari itu kalau misalnya kita main short, itu kalau untuk kita yang sering mainan itu-ituan, video short juga penting untuk menaikkan real time di channel kita. Karena misal real time kita itu bisa naik ya di dalam waktu 48 jam. Itu baru kita bisa proses. Cuman di sini saran saya, kalau kalian pemain baru, kalian tentukan topik kalian dulu. Jangan dipaksakan saya harus bikin konten seperti ini, seperti itu. Kalian bikin konten saja yang sekiranya kalian itu bisa. Jadi jangan dipaksakan. Dan jangan dibikin beban. Yang penting untuk pertama kita itu mengikuti apa pihak YouTube yang disarankan. Tujuannya biar channel kita itu ke depan bisa berkembang ya. Satu channel misalnya sudah dimonetisasi dan kita sudah mendaftar ke akun AdSense, kita bisa bikin channel lagi. Cuman pas waktu memonetisasi ini, kita daftarkan ke akun AdSense pakai KTP orang tua atau pakai KTP siapa sajalah. Itu ntar ada triknya lagi ya. Jadi channel pertama itu biarkan mengalir apa adanya. Dan channel kedua itu untuk kita biar cepat gajian di setiap bulannya. Kalau cuman untuk mengembangkan channel sangat mudah ya. Kayak di channel ini ya. Di sini kan masih ada 8 video, tapi subscribernya itu tiap hari itu naik. Subscribernya itu tiap hari naik ya. Dan di sini penayangan juga bagus. Channel ini dibikin tanggal 17 Agustus. Nah, ini penayangan juga lumayan ya. Dan kalau kita cek di bagian analitik, di sini kan penayangan 16,5 ribu, waktu tonton jam 181. Subscriber naiknya cepat sekali. Dan untuk real time-nya itu lumayan ya. Ini kalau untuk yang pemain baru paham ya, kita bisa mendapatkan real time 48 jam itu. Misalnya segini, ini sudah bisa digas pelan-pelan. Jadi untuk pertama itu caranya kita mengembangkan channel. Kita bikin channel yang benar-benar topiknya itu bisa dipahami untuk teman-teman kita yang lain. Jadi di sini untuk kalian yang misalnya bikin channel baru, caranya mengembangkan kayak gitu ya. Kalian bikin channel itu settingannya harus seperti apa yang disarankan oleh pihak YouTube. Dan untuk video mungkin kalau kalian kesusahan mengejar 1000 subscriber, kalian coba bikin video short. Tapi tetap ya, caranya kita itu main optimasi, karena itu ntar untuk tujuan kita mengajukan monetisasi. Dan di setiap video kita harus benar-benar pahami topik kita itu tentang apa. Jadi jangan pernah melenceng antara thumbnail, judul, deskripsi, biar relevan ya. Info selengkapnya kalian bisa cek saja di playlist channel ini, karena di sini sudah lengkap ya. Kalau kita mengabaikan hal yang sepele, ke depan kalian akan menyesal. Jadi kalian jangan cuma mengejar 4000 jam tayang, 1000 subscriber, 1000 subscriber 4000 jam tayang. Kalau kalian tidak mau pahami mulai awal, saya jamin akan menyesal di kemudian hari. Karena di YouTube itu
nggak semudah yang kalian bayangkan. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.